Nadiem Makarim ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook saat ia masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Nadiem kini jadi Menteri ke-9 di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI Jokowi yang terjerat kasus rasuah. Dalam kasus Nadiem, negara disebut dirugikan hingga 1,98 triliun rupiah. Dengan fakta ini maka total sudah ada 9 menteri di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI Jokowi yang terjerat kasus rasuah. Sebelum Nadiem, Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi adalah Tom Lembong. Ia terjerat kasus korupsi impor gula periode 2015-2016 saat masih menjadi Menteri Perdagangan. Tom Lembong pun sempat dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Hanya saja pada 1 Agustus lalu, ia memperoleh abolisi dari Presiden Prabowo. Selain Tom Lembong, 8 menteri sudah dijatuhi vonis terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Seperti Menpora Imam Nahrawi, Menteri SDM Idrus Marham, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hirej. Di sisi lain, fakta lain yang mengejutkan yakni pemerintahan Jokowi menjadi penyumbang menteri terjerat kasus korupsi terbanyak sejak era reformasi, yaitu sejumlah 9 orang. Bagaimana tidak di era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, total menteri yang terjerat korupsi dan menjadi tersangka dan berujung di penjara hanya 5 orang. Sementara di era pemerintahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, ada 3 pembantunya yang menjadi kesakitan akibat terjerumus dalam korupsi. Lalu menteri pada pemerintahan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tercatat hanya 1 orang yang terjerat korupsi, yaitu Menkes Ahmad Sujudi. Ini salah satu penyebab Nadiem ditetapkan menjadi tersangka, yakni menertibkan peraturan Mendikbudristek tetapi melanggar 2 Perpres dan peraturan LKPP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.